pasar itu karena apa implikasi dari pasar yang demikian, yang tidak ada sekat, tidak boleh disewakan, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada pajak. Rezeki itu terbuka. Karena Allah SWT mengatakan rezeki itu disebarkan kepada siapapun tanpa dihitung-hitung dan tanpa dibatasi. Sekarang begitu kita membuat pasar, bilang pasar ini saya sewakan, itu sudah membatasi pertama kali pintu rezeki. Hanya orang-orang yang mampu menyewa kios yang akan dapat rezeki, ya kan? Yang kedua, pasar itu kemudian ya apalagi dipajaki, ada riba dan sebagainya, gitu. Nah, jadi dulu kita punya tradisi di Indonesia itu yang dibuat oleh para wali songo, ya kan, bahwa pasar itu karena sifatnya demikian, ya bergerak. Maka ada pasar Paing, pasar Pon, pasar Wagi, pasar Kliwon. Atau di Jakarta ada pasar Senen, pasar Selasa, pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Jumat. Jadi tidak ada pasar itu tiap hari buka. Pasar itu bergerak seperti bergeraknya rezeki. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin boleh ditanyakan atau would you like to go to the toilet or fine? Ya, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Boleh? Ayo. Boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh? Silakan, tolong. Namanya, dari mana, aktivitasnya apa yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sari Mulyani. Sini saya sebagai tamu undangan saja. Sari Mulyani. Iya. Oke, Bu Sari. Begini ya. Akhir-akhir ini kan marak untuk jual beli itu di online. Nah, jadi di pasar-pasar itu kan pada sepi. Terus sedangkan yang mohon koreksi jika saya salah, bahwasanya Rasulullah itu kan melarang jual beli yang bersifatnya gharar. Nah, apa hukumnya jual beli online tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ke Amir Zaim atau Dr. Rian? Dua-duanya. Apa saja. Oke. Boleh dari Amir, silakan. Ya, ini pertanyaannya sangat praktis ya mengenai jual beli online. Mungkin saya belum akan menjawab langsung soal pertanyaan, tapi jadi sekarang ini kita kan atau diajari atau belajar tentang apa yang namanya ekonomi, ya. Nah, semua yang kita terima dari pelajaran yang namanya ilmu ekonomi itu sesuatu yang sebetulnya ilusi. Nah, selalu kita sekarang punya sumber pengetahuan yang lain, yaitu muamalah. Yang ini sayangnya tidak diajarkan di sekolah. Dan karena itu kita harus belajar dari sumber yang lain. Nah, yang saya ingin mau sampaikan adalah bahwa kalau kita melihat ekonomi, ya kita menggunakan parameter dan kriteria ekonomi. Dan karena itu kita harus mengerti ekonomi itu apa. Ekonomi itu adalah ideologi. Ekonomi adalah riba. Ya kan? Nah, jadi kita sekarang diajari menggunakan kriteria dan alat ukur dari ekonomi tersebut, termasuk online, termasuk jual beli langsung dan sebagainya. Nah, tapi juga sebetulnya termasuk alat tukar yang kita pakai. Itu. Nah, di sisi yang lain kita punya muamalah dengan segala parameter dan kriterianya. Nah, kita akan selalu bingung kalau melihat ekonomi dengan kriteria muamalah, atau sebaliknya kita menilai muamalah menggunakan tolok ukur ekonomi. Karena ini bertentangan. Yang satu adalah riba yang haram, yang satu adalah perdagangan yang halal.
Gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kemudian bagaimana dengan perdagangan online, itu halal atau haram? Nah, kita harus dudukan dulu, ya kan? Jadi kita harus memahami dulu kriteria dan dasar-dasar muamalah yang tadi sudah dijelaskan kisi-kisinya, gitu. Baru melihat online itu posisinya di mana, gitu. Karena kalau tidak maka kita akan selalu bingung, karena mendengar orang juga berpendapat macam-macam, gitu ya. Jadi misalnya sekarang ke pertanyaan jual beli online. Kalau kita memahami muamalah bahwa jual beli itu harus tunai, ada 3 syarat jual beli. Satu adalah dia harus tunai, ya kan, cash and carry. Lalu yang kedua bahwa jual belinya itu harus adil. Adil itu artinya kalau dalam bahasa fikihnya itu mislan bimislin. Kita membeli sesuatu yang senilai A, maka harus ditukar dengan barang yang senilai A. Kalau barangnya murah, ditukar dengan alat tukar yang nilainya juga murah. Gitu. Jadi jual beli itu orang bilang sekarang ini adalah barter. Kalau tidak barter, dia bukan jual beli. Kalau tidak barter berarti riba. Jadi membeli apapun dibayar dengan uang kertas itu bukan jual beli, itu riba. Karena alat tukarnya adalah riba. Dia tidak punya nilai sehingga bisa terjadi jual beli yang adil. Gitu ya. Dan kalau dikembalikan ke syarat yang pertama harus tunai. Uang kertas itu bukan sesuatu yang ain, bukan aset. Jadi kalau membayar uang kertas adalah surat hutang. Jadi membayarnya tidak tunai. Gitu. Jadi syarat pertama tidak dipenuhi, syarat kedua tidak dipenuhi, dan syarat ketiga adalah redo sama redo. Apa namanya tuh antara dimingkun. Ya. Kalau kita di Indonesia membayar pakai rupiah diterima, tapi di Malaysia rupiah ditolak. Kita dipaksa dengan alat tukar orang Malaysia yaitu kertas lain yang namanya ringgit. Tapi nilainya berubah. Ya kan? Rupiah nilainya 1A, 1 unit dibawa ke Malaysia menjadi 1/3000 unit. Itu. Jadi tidak memenuhi syarat ketiga. Nah, jadi mau online mau offline, kalau jual beli pakai uang kertas itu haram hukumnya, tidak sah. Walaupun itu tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di universitas, tapi didudukkan dulu, ya kan? Yang tadi kisi-kisinya sudah diberikan. Nah, jadi baru kalau kemudian kita sekarang bertransaksi secara online, pertama dicek dulu maksudnya online apa. Kalau maksudnya online itulah saya membeli barang ke Mbak gitu ya dengan WA, saya mau beli dong barang apa misalnya baju, saya beli baju, nah, tapi transaksinya lewat WA. Nah, itu jenis online pertama, ya kan? Kalau syarat jual beli itu dianggap sebagai satu majelis, WA-WAan itu bisa jadi itu masuk kriteria bahwa kita dalam satu majelis, ya kan? Nah, tinggal kemudian syarat-syarat yang lain terpenuhi atau tidak. Gitu, baru kita bisa memberikan hukumnya. Ini halal atau haram. Halal. Itu. Lalu yang kedua, online itu adalah melalui website. Ada orang jualan pakai website. Kita membeli, uangnya ditransfer ke bank si penjual, lalu penjualnya mengirim barangnya. Nah, itu dicek dulu. Ya kan? Apakah itu masuk 3 kriteria tadi itu? Cash and carry, kemudian mislan bimislin dan antarodin, ya kan? Nah, lalu ada lagi jenis online yang ketiga seperti yang sekarang pada umumnya kita lalui, yaitu melalui marketplace. Jadi ada pihak ketiga yang memastikan bahwa transaksi itu tidak ada fraud. Kalau ada fraud, pihak ketiga menahan, ya kan, barangnya tidak dikirim, uangnya dikembalikan. Gitu. Lalu ada satu lagi, transaksi online yang melibatkan barang-barang yang disebut sebagai barang ribawi, atau dengan kata lain yang merupakan alat tukar, emas, perak, jagung, ya kan, juawut, gandum dan seterusnya. Gitu. Nah, sama kriterianya, apakah dia satu majelis secara umumnya antara demingkum, misalnya mislin dan biadin. Gitu, ya kan? Nah, baru nanti dari situ tahu ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh.
dengan ketentuan seperti ini dan seterusnya. Jadi misalnya sekarang ini yang sering diributkan Sering jual beli emas dan perak, dari emas. gitu, ya kan? Kalau kita strict secara awal mengatakan bahwa emas dan perak itu harus dalam majelis, dalam Majelis ya dan biadin dan seterusnya, nggak akan pernah terpenuhi, pasti haram. Karena bayarnya pakai uang kertas, nggak kertas. usah online, offline pun beli emas dengan rupiah itu haram. Haram. Beli emas dengan beli perak dengan rupiah itu haram. Haram. Kalau kita betul-betul Benar-benar. karena jual beli apapun dengan uang kertas itu haram. Itu Haram. kenapa kembali kepada dinar dan dirham dan fulus, supaya Fulus. transaksi kita menjadi halal, membayar dengan sesuatu yang ada nilainya, dengan nilai yang sama, dengan disepakati. Nilai yang Orang sama. Singapura nggak bisa bilang emas nggak diterima. Orang Amerika nggak bisa bilang emas ditolak. Emas dari apa? Nggak bisa bilang bahkan emas saya 2 kali lipat dari harga emas Oh. saudara. Emas adalah emas, harganya sama. Gitu ya. Nah, jadi memang tidak ada jawaban Dari yang itu. to the point, jual beli online itu halal atau haram. Online. Dilihat case by case. Pagi. Nah, tentu ada solusinya. Solusi yang paling Seminar mendasar itu tadi kembali kepada dinar dan dirham. Dan semua transaksi dilakukan dengan secara fisik. Nah, apabila dia tidak fisik, maka supaya syaratnya dipenuhi, diwakilkan kepada orang lain. Jadi kita mau membayar emas di Jogja, Aku tahu ya kan? semuanya. Tapi saya mengirim penukarnya dari Jakarta. Saya harus Jakarta. menunjuk orang yang di Jogja, tolong dong transaksinya dilaksanakan. Nah, jadi uangnya dikirim ke wakil kita yang melakukan jual beli. Gitu. Tapi yang saya mau katakan tadi, kita harus mengerti dulu duduk hukum yang benarnya dulu. Nah, sekarang ini kita kan kemudian banyak kompromi, gitu. Kompromi pertama kita yang kita lakukan adalah masih membolehkan pembayaran dan uang kertas. Nah, ini yang harus didudukkan dulu, bahwa posisinya kembali ke yang pertama, bahwa membayar apapun dengan uang kertas itu haram. Bahwa kita belum bisa keluar dari situ 100%, nah itu tentu ada jalan-jalan keluar yang harus kita lakukan. Tapi pertama harus kita kembalikan dulu posisinya, gitu. Ya, mudah-mudahan ini jawaban yang bisa dipahami. Tidak ada yang cesplongnya, gitu. Karena banyak orang yang sederhana mengatakan, ya jual beli emas itu kalau online haram, titik. Ya kan? Nah, dia nggak peduli bahwa jual beli apapun offline pun haram sebenarnya, karena dalil yang dia pakai mengatakan bahwa uang kertas ini sama dengan emas dan perak. Kenapa dia mengharamkan online? Karena dia mengatakan emas dan uang kertas itu sama dengan emas dan perak. Nah, konsekuensi dari dia mengatakan bahwa uang kertas itu sama dengan emas dan perak, maka jual beli apapun offline dengan kertas haram hukumnya. Gitu. Jadi kita jangan setengah, yang enak di sini halal, yang enak di sini haram. Gitu, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan lain dari sebelah sini? Silakan, Ibu. Sebutkan namanya, dari mana, apa yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Nama saya Ibu Ella dari Al-Wasliyah. Ibu Ala. Ella, Oke, silakan, Ibu. yang ingin saya tanyakan, bagaimana pasar di zaman Nabi dibangun? Apa bedanya dengan pasar Yahudi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya bagaimana Pasar pasar Islam di zaman Nabi dibangun, apa bedanya dengan pasar Yahudi? di Kalau- kota Madinah, Ya, pada saat kota Madinah? terima kasih. She was asking about what is the difference between the time of the Prophet ﷺ in the Medina era, and what are the difference between the Islamic markets and the markets that were built by the Was that- Jews? Control. Closer. It was a control. So this particular tribe, Banu Qaynuqa, Okay. had the biggest one, and it was Jewish tribe, and they had monopolized the trade through their trading practices. Okay. And
when the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw that he was teaching a different way of trade, and he couldn't do that Oke. under their market system, so he opened up another market. Oke. So that you could trade according to the rules of Sharia. So it's like Sayyidina Umar, he said, do not enter. Do not know the rules of our market. Do not enter our market. Oke. So the rules, the ability to practice, to put those rules into practice, was Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya adalah perbedaan pasar yang dibangun Rasulullah SAW pada waktu itu dengan pasar Yahudi adalah, jadi pasar yang dikelola oleh kaum Yahudi pada saat itu adalah pasar yang memonopoli dan Ya, pas mau. memperbolehkan praktek-praktek yang tidak adil. Yang mana dari pasar Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW itulah pasar-pasar yang memberikan junjungan keadilan, memberikan aturan-aturan yang jelas, dan itulah kenapa salah satu seperti tadi melarang transaksi riba dan tidak boleh adanya monopoli, yang penentuan harga, penimbunan barang dan sejenisnya. Itulah kenapa ketika kita ingin berdagang, ingin bertransaksi, kita harus paham bagaimana aturannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ada lagi mungkin yang silakan dari Amit ini. Ya, jadi so what makes the difference between the market that established by Rasulullah SAW and the Jewish, as was already been elaborated by Dr. Riyad, and I want to add something. The number one, Rasulullah said that my rulings in the market is the same as my rulings in the mosque. Jadi aturan mainku di pasar sama dengan aturan mainku di masjid. Sunahku di pasar sama dengan sunahku di masjid. Jadi kata Nabi, masjid itu adalah sedekah. Pasar harus sedekah. Jadi tidak boleh pasar itu disewakan. Pasar adalah sedekah. Seperti masjid, tidak boleh orang ditarik bayaran untuk sholat di masjid. Jadi tidak boleh ada klaim. Orang tidak boleh datang ke masjid, ini tempat saya sholat, orang lain nggak boleh sholat. Ya, di pasar juga begitu. Tidak boleh mengatakan, ini lapak saya, orang lain nggak boleh jualan di sini. Jadi pasar itu selalu kosong. Siapa yang datang duluan, dia memilih tempat. Ya, jadi pertama, because it is a sedekah, no rent is allowed. Tidak boleh disewakan. Jadi tadi disebutkan pasar adalah wakaf, sedekah. Seperti masjid adalah sedekah. Tidak boleh disewakan, tidak boleh ada klaim pribadi. Dan yang ketiga, kata Nabi, jangan dibuat sempit, tidak boleh disekat-sekat. Kalau disekat-sekat itu bukan pasar. Itu namanya kumpulan kios. Jadi yang kita sebut sebagai pasar tradisional hari ini itu bukan pasar, itu kumpulan kios. Itu cara orang Yahudi. Ya, jadi satu tidak boleh disewakan, dua tidak boleh klaim tempat, tiga tidak boleh disekat-sekat, dan yang keempat tadi yang sudah disampaikan tidak boleh dipajaki. Pajak dalam bentuk apapun haram. Ya, jadi kalau di sini ada jurusan bisnis atau jurusan ekonomi atau jurusan apapun, harus ada mata pelajaran bahwa semua bentuk pajak adalah haram. Ya. Sekarang kita semua dipajaki dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari ujung rumah sampai ujung WC, ya kan? Ya, itu haram semuanya. Jadi lalu pasar itu, karena apa implikasi dari pasar yang demikian, yang tidak ada sekat, tidak boleh disewakan, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada pajak, rezeki itu terbuka. Karena Allah SWT mengatakan rezeki itu disebarkan kepada siapapun tanpa dihitung-hitung dan tanpa dibatasi. Sekarang begitu kita membuat pasar, dibilang pasar ini saya sewakan, itu sudah membatasi pertama kali pintu rezeki. Hanya orang-orang yang mampu menyewa kios yang akan dapat rezeki, ya kan? Yang kedua, pasar itu kemudian ya apalagi dipajaki, ada riba dan sebagainya, gitu. Nah, jadi dulu kita punya tradisi di Indonesia itu yang dibuat oleh para wali songo, ya kan, bahwa pasar itu karena sifatnya demikian, dia bergerak.
Maka ada pasar Paing, pasar Pon, pasar Wage, pasar Kliwon. Atau di Jakarta ada pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Jumat. Jadi tidak ada pasar itu tiap hari buka. Pasar itu bergerak seperti bergeraknya rezeki. Itu, nah itulah yang sekarang dilakukan oleh Wazir Zainal di Cirebon, membuat pasar muamalah namanya. Itu adalah mengadopsi pasar Rasulullah SAW. Tidak boleh di-sekat, tidak boleh disewakan, bahkan kita yang menyediakan meja, kita yang menyediakan tanahnya, kita yang menyediakan atapnya, gitu. Ya, jadi mungkin ini tambahan tadi bahwa bedanya dengan pasar Nabi dan pasar Yahudi ya di situ. Nah sekarang hari ini tidak ada pasar, yang ada mall, ya kan, pulang kios dan sebagainya. Silakan. Yang di belakang dulu, yang di belakang. Oh iya, nggak, maaf Ibu nggak kelihatan. Nanti, oh di sini boleh. Yang lain ganti ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Ibu Mumun Munawaroh. Ibu Mumun Munawaroh, Mumun Munawaroh. ciri orang Sunda, Pak. Ya, saya izin bertanya ke Pak Dokter, ke Pak Insinyur Amir Zain Saidi. Boleh? Terus terang Pak, saya kaget dengan pernyataan Bapak tadi yang menyatakan bahwa jual beli dengan uang kertas. Mungkin yang dimaksud kalau di Indonesia kan rupiah, kalau yang di Malaysia mungkin ringgit, di tempat-tempat lainnya sesuai dengan nama mata uang masing-masing adalah haram. Saya kaget Pak ya, karena kalau menyatakan sampai ekstrim itu ya misalnya, berarti apa yang saya lakukan selama ini dengan keluarga saya, anak saya, suami saya, bahkan mungkin mohon maaf, ibadah haji saya yang kemarin pakai mata uang rupiah begitu ya Pak ya, disetorkannya memang melalui Bank Islam katakanlah. Ya saya sebutkan saja Bank BSI misalnya. Tidak mempergunakan dinar dirham seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu Bapak menghukumi, aduh saya berat begitu ya Pak. Berarti apa yang saya lakukan juga masyarakat saya, bukan saja saya, masyarakat saya, sampai terus mungkin pemerintah dalam hal ini, itu disebutnya haram semua kalau seperti itu Pak. Mohon izin Pak, saya agak keberatan sebetulnya begitu. Dan tadi ada mahasiswa juga yang saya nanya, apa begitu ya? Kalau kita misalnya kembali ke dinar dirham, memang sekarang karena saya juga tempat duduk itu kebetulan satu ruangan dengan Pak Mas Duki, Zainal Mas Duki, yang memang sedang mensosialisasikan secara masif pasar muamalah yang dimaksud dengan dinar dirham. Saya pernah diberikan berapa dirham gitu, kemudian juga dijual lagi kepada beliau, dan beliau waktu itu ada jual beli HNI lah, halal networking. Nah, saya juga sebagai anggota sih sebetulnya. Tapi kan di sisi lain, ya karena saya tidak terbiasa begitu Pak. Jadi saya kan selama ini juga jual belinya mempergunakan uang kertas seperti itu. Mohon izin Pak, supaya tidak menimbulkan keresahan barangkali, bagaimana ini bisa Bapak jelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, pertama harus kita sebentar pahami ya. bahwa Satu-satu. uang kertas itu barang asing dalam Islam. Ya, kalau Ibu kalau mau melihat Islam itu lihat 100 tahun ke belakang. Nah, maksudnya sebelum 100 tahun yang lalu, ketika Islam masih dijalankan. Kalau Ibu, itu sama dengan pertanyaan tadi ya, kalau Ibu melihat tolok ukur muamalah dengan kriteria ekonomi, nggak akan ketemu. Jadi kalau melihat halal haram, kita harusnya menggunakan tolok ukur muamalah, bukan menggunakan tolok ukur ekonomi. Ya kan? Dan tadi saya sudah secara singkat menyampaikan 3 syarat jual beli itu kan 3. 1, antara dimingkum, itu redo sama redo. Jadi tidak boleh kita memaksakan di sini hanya boleh jual beli dengan rupiah. Seperti sekarang undang-undang mata uang mengatakan kalau Ibu jual beli selain dengan rupiah, Ibu masuk penjara. Itu haram hukumnya. Sama halnya ketika kita Malaysia, orang Malaysia bilang rupiah tidak saya terima, you wajib pakai ringgit Malaysia.
itu haram hukumnya. Orang harus boleh menggunakan apa saja. Saya bawa jagung, ibu punya baju, kalau kita ridho sama ridho, ya boleh. Ya kan? Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan contoh alat tukar itu 6. Emas, perak, gandum, syair, kemudian kurma dan garam. Gak ada kertas disebutkan. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua tadi, mesti misalnya bimislin. Kenapa Nabi menyebutkan 6 alat tukar itu? Karena semuanya punya nilai intrinsik. Kalau kita membayar sesuatu dengan sesuatu yang tidak punya nilai intrinsik, itu tidak setara. Tidak misalnya bimislin. Kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan garam, harus sama. Ya. Dan bahkan ada penjelasan lebih detail, haram hukumnya menukarkan 1 liter kurma berkualitas A dengan 2 liter kurma kualitas B. Haram, itu riba, kata Nabi. Karena tidak misalnya dimislin, tidak setara. 2 liter kurma jelek tidak sama dengan 1 liter kurma bagus. Gitu. Nah, yang ketiga tadi adalah ya dan biadin, cash and carry. Nah, di sini kita harus mengerti uang kertas itu apa. Uang kertas itu yang disebut sebagai promissory note, janji hutang. Nah, di situ ibu mesti pelajari dari mana datangnya uang kertas. Dan ketika syariat Islam dijalankan sampai 100 tahun lalu, yang tadi sudah disebutkan di zaman Ottoman, itu terakhir ketika syariat Islam dijalankan. Uangnya emas dan perak. Tadi sesudah kemudian diintrodusir sistem ekonomi modern dengan hutang, dengan banking, dengan uang kertas. Nah, ini menjadi sistem riba yang berlaku hari ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya contoh lain di tahun 1926, Nahdlatul Ulama masih mengeluarkan fatwa, haram hukumnya, tidak sah hukumnya membayar zakat dengan rupiah. Gitu. Nah, tapi kemudian para ulama dalam konteks perdagangan membolehkan penggunaan uang kertas dengan dalil darurat karena emas dan peraknya tidak ada, dinar dirhamnya tidak ada. Nah, tapi tugas kita adalah kemudian bukan membuat perilaku kita hukumnya dirubah untuk menghalalkan perilaku kita, hukumnya dirubah untuk menghalalkan uang kertas. Perilaku kita yang diubah, bahwa kan uang kertas itu haram, kita harus berhenti pakai uang kertas, menggunakan kembali pada emas dan perak atau komoditi yang lain. Gitu. Itu yang saya sampaikan tadi, karena ini tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di universitas, kita tidak nyampe. Itu yang saya maksud, bahwa yang kita dapatkan hari ini semuanya hoax. Semuanya pengetahuan yang dari hasil apa yang ditutupi, yang disebut sebagai kufur, cover up, semuanya ditutup. Sehingga kita seolah-olah mendapatkan sesuatu yang sudah benar. Karena tadi kita menggunakan kriteria yang salah untuk sesuatu yang salah. Gitu. Ya, jadi penjelasannya panjang, Bu. Jadi Ibu harus pelajari dulu apa itu mata uang, apa itu kertas, lalu kenapa kita semua seperti sekarang. Ya kan, sama halnya kalau kita melihat pasar itu, kenapa sekarang tidak ada pasar yang ada mall, ada kios. Ya kan? Karena ada satu sumber perampokan yang dipraktekkan, yaitu pajak. Ketika Nabi datang, Nabi menghapuskan itu semua. Gitu. Nah, sekarang kita harus, itu yang saya maksud, kita harus memahami di mana zaman kita hidup. Gitu, supaya kita tidak seperti ikan yang disimpan di akuarium. Ya pikir hidup itu ya seperti dia hidup di akuarium itu, muter-muter aja, depan belakang kiri kanan, depan belakang kiri kanan. Dia tidak mengetahui bahwa kehidupan itu di lautan bebas itu atau di sungai yang bebas itu, gitu, dengan segala cara hidupnya, dengan segala tolok ukurnya dan sebagainya. Gitu. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, terutama buat adik-adik yang muda-muda ini, itu yang saya bilang, pelajarilah yang tidak diajarkan di sekolah. Karena yang diajarkan di sekolah itu menyesatkan. Story to say. Tapi Anda hanya akan mengira itu sudah benar. Padahal itu semua nggak benar. Gitu.
pasti ibu lebih nggak terima lagi. Bukan hanya duit kertas yang haram, tapi semua yang kita ketahui hari ini adalah ketidakbenaran. Gitu. Ya kan? Ya ini shock terapi aja. Nah. She was objected because I'm saying that using paper money is haram. So I was a bit explaining that we must understand what paper money is, what riba is, etc., etc. So you may want to add something on that question. There are many fatwas with regards to paper money, and the fatwas are using the legal explanation that it's darur, right? So we are within the system. We don't have, and so we must accept it. These are leading ulama have made these fatwas in Arabia, all of them. So the idea is, with darura, you've got to with necessity, you take it on a temporary basis. You can take it on a basis with the idea that you will replace it with the correct. Menurut beliau, memang ada beberapa fatwa yang membolehkan pemakaian uang kertas, tapi dalam konteks darurat. Ya, jadi ketika kita dibutuhkan, tetapi konteks darurat pun ada batasan tertentu, temporary katanya. Tapi ketika sesuatu yang diwajibkan sudah ada, maka secara perlahan untuk mengikuti yang sudah ada. Jadi fatwa-fatwa itu seperti di Arab Saudi, di Mesir itu membolehkan memakai uang kertas dikala kedaruratan dan terbatas waktunya. Just one more thing is that, like from what I tried to say in the talk, is that that system cannot last forever. It's always in crisis. So they have to keep printing more money to keep the system from collapsing. So sooner or later, because it's not on a proper foundation, it will collapse. Mr. Jaim, I'm sorry, you can translate. Beliau menambahkan bahwa sistem yang berlaku hari ini itu dalam proses runtuh. Jadi tadi disebutkan, beliau mengatakan dalam paper saya ceritakan sedikit mengenai bagaimana sistem uang kertas itu muncul dan berkembang, yang nanti pada akhirnya akan berakhir dengan sistem uang digital. Tapi sistem ini akan runtuh karena dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada dan terus menggelembung. Gitu. Nah, bagi kita sebetulnya sudah setiap hari runtuh. Karena dulu kita punya uang Rp2.000 bisa buat beli 1 kilogram telur. Sekarang Rp2.000 buat beli 1 butir telur aja tidak cukup. Ini sudah runtuh betulnya. Tapi secara keseluruhan, beliau tadi menceritakan yang dalam proses kaitannya dengan perang Iran Amerika hari ini adalah Amerika memerlukan perang ini untuk menjustifikasi bahwa karena sekarang petrodolar sudah runtuh, karena minyak tidak lagi dimonopoli dengan bayar dolar, maka ada justifikasi untuk menciptakan uang digital. Gitu. Dan tadi saya sudah ceritakan di awal, uang digital itu program. Jadi kalau hari ini mengatakan uang kalian hari ini laku, besok nggak laku, ya kan? Atau uang ini hanya laku selama 3 bulan, uang ini hanya laku buat beli minyak, nggak laku buat beli yang lain. Kita semua dikendalikan, dikontrol. Itu salah satu kalau kita tafsirkan kenapa itu diharamkan, karena itu zalim. Zalimnya luar biasa. Itu memiskinkan dan mengontrol kita semua. Gitu. Sekarang ini kita kadang-kadang mau bayar jajanan pakai rupiah ditolak kan? Harus pakai QRIS. Itu artinya kita sudah dikendalikan oleh sistem ini. Gitu. Itu tambahannya bahwa pada akhirnya sistem ini akan kolaps. Dan ulama-ulama itu
pada akhirnya ya harus mengembalikan pada hukum asalnya karena kedaruratan itu sudah berakhir karena dinar dirham sudah kembali. Seperti yang saya sampaikan tadi, fatwa NU tahun 26 itu masih mengatakan bahwa haram hukumnya membayar zakat dengan uang kertas. Karena membayar zakat dengan uang kertas itu artinya membayar zakat dengan hutang. Itu bahwa kebanyakan ulama sekarang ini bukan tidak mengerti, mereka tidak mau mengerti. Mereka tidak mau mengerti, yang mereka lakukan adalah mengubah hukumnya, mengubah fikihnya. Akhirnya semua jadi halal. Gitu, karena yang dicari-cari memang legitimasi untuk menghalalkan, bukan untuk mencari kebenaran, untuk mencari pembenaran. Another question. Ada lagi yang bertanya? Mau nambah nggak? Maybe understand. Oh, Next one. Ya, silakan. Nanti dari sini, kemudian tadi ke sini ya. Oh iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukrom. Saya pelaku usaha mikro ya, wokal.com, tapi saya jual produk ke luar negeri. Enggak, maksud saya tuh gini. Saya tuh kaget tadi tuh. I'm shock ya. Pajak haram. Uang haram. Uang kertas haram. Shock ya. Apalagi ditambah shock dengan market sekarang gitu kan. IHSG down, rupiah jatuh, bursa saham jatuh, stock market macam-macam tuh jatuh semuanya gitu kan. Saya shock ya. Apalagi saya baru laporan SPT Pak. Laporan SPT Kortek ya. Baru setor. Belum setor. Oh, belum setor. Kan terakhir 30 April ya. Oke. Jadi penting ya, maksudnya gini, saya melakukan transaksi dengan buyer saya di Jerman, itu nggak mungkin nggak via market. Marketnya nggak tatap muka langsung, tapi by email. Itu bagi saya itu market. Market itu bukan tempat, dalam arti tempat secara harfiah ruang ya. Jadi memang ada perbedaan paradigma di sini ya. Tapi saya mafhum di sini, karena gila ini nilai uang kertas itu benar-benar jatuhnya dan jatuh banget, apalagi rupiah kan, apalagi jatuh banget. Makanya salah satu instrumen yang seharusnya kita pakai selanjutnya memang berdasarkan pada nilai emas, misalnya kembali kepada masa lalu. Tapi semuanya diharamkan, itu berbeda dengan apa yang diajarkan guru-guru saya, Pak Insinyur ya. Saya alhamdulillah lama di pesantren juga. Guru saya juga, saya masih ngaji juga, masih belajar juga gitu kan. Kaidah usuliyah fikih bilang al yakinu la yazalu bisyak. Saat kita meyakini segala sesuatu itu halal dan yakin, dan kita sudah belajar, yakinlah itu halal. Meskipun selanjutnya ada dalil tentang fatwa-fatwa selanjutnya. Uhillalakum dihalalkan bagimu itu perdagangan. Nah, dagang apapun itu halal, maupun pakai instrumen apapun itu halal, asalkan tidak ada unsur gharar ya, tidak memakai di dalam tidak ada penambahan nilai atau instrik-strik, yaitu disebut riba. Dan di lapangan nih Pak, saya berapa kali korban Pak, investasi bodong atas nama syariah, dari BMT macam-macam investasi bodong syariah, saya korban Pak. Berapa kali korban bodong, jual beli tanah kapling syariah tapi ternyata horor. Itu fakta di lapangan. Jadi, saya kenapa bayar Kortek? Karena saya ingin takeable and bankable. Karena modal saya itu bergantung sama bank. Saya bingung gitu kan. Kalau saya itu diem aja gitu kan, ya Allah saya nggak bantu negara, nggak macam-macam gitu kan. Apa saya akhirnya harus berpikir seperti orang zaman dulu gitu, Ashabul Kahfi balik ke mana? Ke gua ngumpet gitu kan, terus bangun-bangun mata uangnya nilainya berubah. Itu aja dulu gitu kan. Jadi sebetulnya ada perbedaan paradigma, tapi saya berpikir al yakinu la yuzalu bisyak. Kita harus yakin gitu kan. Optimis, realistis, apapun apa. Betul, emas itu instrumen terbaik, perak instrumen terbaik, dinarius atau drachma ataupun apa selanjutnya itu hanya produk kebudayaan.
Graham kebudayaannya Persia, Iran, Denarius, Romawi, Bizantium, Romawi ya. Dan itu dipakai di zaman Nabi karena di surat Ar-Rum ya, itu Saudi Arab dulu Hijaz saat itu Masyriq wal Maghrib, ada dua tempat gitu kan. Itu jadi tempat pertemuan dua peradaban besar. Ya, ada dua peradaban. Makanya mereka memakai instrumen itu. Ulus nukut itu bahasa selanjutnya, Pak. Jadi saya masih perbedaan paradigma, tapi saya afirmasi, betul. Kita harus kepala emas dan macam-macam. Betul sekali. Kapitalisme semuanya pasti pada akhirnya akan runtuh. Gak mungkin abadi itu. Semuanya akan runtuh. Kitab suci bilang kullu halikun illa wajhah. Kapitalisme pasti itu akan runtuh, hancur itu. Kapitalisme saya setuju ya. Sosialisme apalagi? Komunisme sudah hancur, sosialisme semuanya sudah hancur. Kapitalisme pasti runtuh, tapi kita nggak tahu kapan. Tapi, nah harapannya memang saya suka Pak. Waktu tadi Pak itu bilang Islam itu akan bangkit. Kita mengharapkannya seperti itu Pak. Yang paling penting bagi saya itu muamalah. Kita butuh kesadaran. Ayo kita sama-sama sebagai saudara seiman, kita yakinkan sendirilah segala sesuatu perbuatan kita itu baik. Itu aja sih Pak. Pertanyaan saya aja, haram itu dalam hal ini berdasarkan nas atau berdasarkan perspektif kelompok tertentu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Ya ini bisa panjang diskusinya, 7 hari, bisa 7 hari 7 malam ngabisin 2 galon kopi ya kan. Tapi begini maksud saya, justru ini yang selama ini tidak pernah dibuka, ya. Dan ini belum lama, baru 100 tahun. Kita mengenal uang kertas itu baru 100 tahun dalam sistem yang seperti sekarang. Itu tentu awal mula uang kertas itu muncul di abad ke-15, ya kan. Yang sebelumnya tidak ada, gitu. Nah, tapi untuk meringankan diskusinya, pertama kita nggak bisa pakai paradigmaan, gitu. Karena ini masuk wilayah hukum, jadi kita harus pakai fikih. Nah hari ini fikih kan dibunuh, fikihnya dibunuh diganti dengan fikih baru yang disebut sebagai fikih kontemporer, gitu. Nah kita harus sama-sama paham dulu dan sepakat dulu bahwa kita harus kembalikan kepada fikih yang benar dulu, fikih yang ya. Terima kasih banyak Kanjeng Sultan. Amin. Jadi sepakat dulu bahwa kita harus menggunakan platform yang sama, hukum yang sama, yaitu fikih. Anda mau pakai mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i boleh, tapi kita harus pakai jalannya, yaitu mazhab. Kita nggak bisa bilang saya mazhabnya tanpa mazhab. Fikih kontemporer, ya kan? Karena tujuan fikih kontemporer itu bukan mencari kebenaran, dia membenarkan praktek yang ada, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Anda mengatakan bahwa ini semua saya kolaps terus, rugi terus, bahaya terus. Yang ini pakai syariah. Nah, karena sesuatu yang dikasih label syariah di belakangnya itu yang bertentangan dengan syariah. Jadi kok ada bank syariah, kredit syariah, perumahan syariah, semua bertentangan dengan syariah. Karena yang sesuai dengan syariah nggak perlu disebut dengan syariah. Sholat nggak ada sholat syariah atau sholat nggak syariah. Puasa nggak ada puasa syariah atau puasa non syariah. Haji syariah, haji tidak syariah. Zakat syariah, zakat tidak syariah. Yang ada hanya di wilayah ekonomi, karena ekonomi bertentangan dengan syariah, maka harus dilabeli syariah untuk mengelabui. Sekali lagi saya ulang, yang Anda dapatkan, yang Anda temui, yang itu hoax, gitu ya. Salah satu tandanya yaitu, jadi kalau Anda ikut saham syariah, kartu kredit syariah, perumahan syariah, pasti kolaps, pasti rugi, karena itu bertentangan dengan syariah. Itu ya. Jadi saya kira mungkin itu sebagai tanggapan untuk ajakan bahwa kita harus mempelajari yang benar tadi. Kalau kita mau kembali ke kita harus mengerti lah kehidupan sebelum sistem riba ini berkuasa, gitu.
Jadi kalau kita merujuk kitab-kitab, buku-buku, rujuklah kitab-kitab dan buku-buku yang umurnya sekurang-kurangnya 100 tahun sebelum diinfiltrasi dengan ide-ide pembaruan, ide-ide perubahan, ide-ide perubahan yang sebetulnya mengubah menjadi sesuatu yang baru. Jadi Islam yang kita kenal hari ini bukan Islam yang otentik. Islam yang kita kenal hari ini adalah Islam yang baru. Seperti kalau di dunia Kristen dulu, Kristen itu hanya satu, kemudian diperbarui menjadi banyak Kristen-Kristen yang lain. Nah, karena itu kita kembali kepada yang saya awal tadi sampaikan, kembali kepada blueprint yang kita punya, yaitu amal ahlul Madinah. Nah, umat Islam hari ini kebanyakan sudah tidak memahami dan tidak mengerti yang namanya amal ahlul Madinah. Gitu. Nah, kita harus kembali membuka kitab-kitab, buku-buku lama yang menjelaskan tentang itu. Gitu. Saya kira demikian, Mas. Selanjutnya kita mesti ngopi bareng ini. Kalau mau diskusi tuntas, ya kan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi saya mohon maaf, tadi sudah disampaikan bahwa karena waktunya sudah habis, kita batasi dulu pertanyaannya. Jadi bagi ada yang masih ada pertanyaan, ya mungkin boleh ditulis, nanti boleh ditanyakan melalui ada mungkin media sosialnya dari UIN, nanti mungkin boleh disampaikan ke para narasumber. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Syekh Nurjati Cirebon, dan terima kasih juga kepada Insinyur Amir Zain Saidi. Thank you kepada Dr. Rian Asmat, dan terima kasih kepada segenap peserta yang hadir. Dan selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Foto sudah. Oke, langsung ditutup aja. Oke, langsung gitu saja. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya selaku moderator mundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.